Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Sehat-sehat semuanya. Hari ini adalah tanggal 27 Juli 2026 ya. Kita lihat hari ini nanti malam ya, akan ada pertandingan timnas Indonesia ketemu dengan Kamboja. Ya, jadi John Hetman sudah mengumpulkan 26 pemain, tapi kabar terbarunya teman-teman ya, Marcelino cedera. Justin Hartner belum ada kabar ya. Ini kemarin H-1 belum ada kabar. Sampai hari ini belum ada kabar. Ya. Apakah Justin hadir? Kemungkinannya tidak ya teman. Dan kemungkinan Marcelino pun nggak bisa membela timnas karena cedera. Nah, teman-teman di sini saya akan bacakan ya. Jadi ada beberapa pemain yang dipilih oleh John Hetman ya. Ini ada pemain bertahannya ya, yang pasti kita punya Rizky Ridho, teman-teman ya. Ini ya, ada kipernya Nadio, ya. Ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh ya. Ini yang kemungkinan ya teman-teman, karena Justin diperkirakan nggak hadir atau absen. Nggak tahu ya, mungkin nggak dilepas oleh klubnya. Jadi kita main di AFF ini nggak full ya, banyak pilar-pilar yang kuat nggak bisa membela timnas. Ada Pelopesi, ada JICES nggak bisa membela timnas ya. Jadi Indonesia tampil di AFF ini dengan komposisi yang memang benar-benar gabungan ya. Ada beberapa pemain naturalisasi yang main di Liga Indonesia bersama pemain-pemain lokal digabung selama beberapa minggu di Bali TC ya teman-teman. Jadi ketiga pemain ini yang kemungkinan akan menjadi back atau back tengah ya. Sandy Walsh, Rizky Ridho, Jordi Amat, terus nanti kemungkinan di sektor tengah ya, ini ada beberapa pemain teman-teman, ada Haye, ada Varjener. Jadi ini yang akan ngatur ritmenya ini kemungkinan, karena nggak cedera ya Tom Haye teman-teman. Kalau kemarin-kemarin kan nggak bisa main ya. Nah, ada lagi menempati pos wing ya. Posting back ini ditempati oleh Doni Tri. Nah, Doni Tri pemain muda yang sedang berkembang. Doni Tri Pamungkas ini permainannya bagus teman-teman ya, sebelah kiri. Dan nanti di kanan ada Eliano Renders. Ini pemain-pemain muda dipilih oleh John Hetman ya. Ada lagi nih teman-teman ya, lini serang yang menurut saya akan bagus buat timnas Indonesia ke depan. Ya, karena saya lihat permainan dia itu ya waktu di Amerika, ada 141 gol yang diciptakan di usia 15 tahun. Ya, ini kan track record tuh nggak bisa dibohongi teman-teman ya. Tinggi badannya hampir 2 meter. Ya, Michel Baker. Michel Baker ini pengganti atau pelapis dari Ole Romeni ya teman-teman. Oleh kan nggak main nih, nggak bisa main. Banyak timnas Indonesia atau pemain Indonesia yang nggak bisa main di AFF ini teman-teman, karena ya itu tadi, karena ini bukan di bawah FIFA, akhirnya klub nggak bisa ngelepas ya, nggak wajib ngelepas gitu ya. Nah ini alhamdulillah ada Michel Baker ya. Jadi kita kalau lihat kemarin cara mainnya ya, yang pertama dia tinggi badan. Nah ini membahayakan lawan kalau dia bermain di depan gawang lawan. Tingginya ini luar biasa teman, hampir 2 meter ya. Yang pertama. Yang kedua, langkah dia kan panjang nih, langkah panjang ya. Nah badannya ini juga bisa, banyak kelebihan yang ada di diri Michel Baker teman-teman. Kalau teman-teman lihat cara mainnya kemarin ya, makanya dia kayaknya langsung dipilih oleh John Hetman untuk nomor 9 ya, striker murni ya. Nah ini tinggi badannya sangat mendukung. Semoga ya ini dia bisa mencetak gol seperti Ole Romeni di setiap pertandingan. Nah ada Marcelino yang saya tadi bilang ya, dia
hari ini cedera yang diperkirakan oleh ketua timnas atau ketua BTN, ya, dia 50-50 dan saya yakin nggak bisa main hari ini. Nggak tahu kalau nanti waktu melawan Vietnam di tanggal 3 nggak tahu ya. Kalau hari ini saya perkirakan nggak akan main ya. Nah, nanti ada lagi ya pemain-pemain yang saya rasa akan muncul, karena kalau lihat cara melatihnya ya, John Headman ini teman-teman, dia itu beda dengan pelatih lain. Saya amati cara melatihnya beda. Kalau melihat pelatih-pelatih sebelum John Headman itu taktisnya nggak sedetail John Headman, taktikalnya ya. Jadi pelatih tekniknya juga detail sekali nih. Lihat aja ya, dari 4 pertandingan yang disuguhkan oleh John Headman megang timnas Indonesia, itu kan belum lama ya 4 pertandingan. Lihat aja tekniknya, kelihatan sekali ya. Dia mainnya itu nggak jauh-jauh, dan dia menekankan penguasaan bola sehingga bola itu jangan sampai lepas. Terus, nah ini dia umpan-umpan terobosan yang diajarkan oleh John Headman. Ini terlihat sekali pembedanya ya di 4 pertandingan sebelumnya. Itu teman-teman. Kemarin kan latihannya di Bali ya. Saya ada bocoran-cuplikan dari video-video yang diambil ya. Itu memang taktikalnya benar-benar beda lah ya. Beda, banyak pelatih juga yang mengatakan begitu. Pelatih-pelatih Indonesia juga mengatakan begitu. Jadi John Headman ini kenapa kok track recordnya bagus? Ya memang latihnya total. Lihat aja. Nah, kita lihat dari cara bicaranya aja kelihatan ya. Kalau dia mengupas tentang Indonesia, dia ngupasnya komprehensif ya. Enggak sebagian-sebagian. Dia kupas semuanya dari fundamentalnya ya. Dikupas semua. Jadi permainan bola itu menurut John Headman tidak hanya main gitu, enggak. Jadi dari psikisnya dia sampai ke fundamental semuanya, dia ini garap. Dia garap teman-teman, digarap apa dia? Diolah gitu ya maksudnya, diolah. Sampai moodnya para pemain satu dengan pemain yang lain, connectingnya diperhatikan, sehingga antara pemain yang satu dengan yang lain tuh enggak ada istilah individualis, enggak ada. Mereka itu seperti jaringan, harus menjadi jaringan ya, menjadi connecting antara pemain satu dengan pemain yang lain. Nggak boleh sendiri-sendiri ya, ditekankan oleh John Headman seperti itu. Makanya ini pelatih yang memblending antara pemain satu dengan pemain yang lain harus terhubung. Ini yang saya suka ya, menjadi pembeda. Banyak yang berharap kepada John Headman pertandingan AFL ini akan Indonesia supaya bisa mendapatkan juara. Nah, cuma materinya yaitu Marcelino cedera, Justin kayaknya nggak bisa bela walaupun dicadangkan ya, maksudnya ada cadangan buat dia gitu. Karena sampai hari ini belum ada kabar ya. Terus pemain-pemain yang lain yang hebat-hebat nggak bisa bela. Nah, kita agak harus nggak boleh meremehkan lawan ya, nggak boleh. Walaupun saya yakin dengan materi yang ada hari ini pun John Headman bisa menggembleng kekurangan-kekurangan sehingga menjadi kelebihan. Ya, ini pelatih selama beberapa minggu di Bali, saya yakin dia sudah melakukan itu. Dan itu sudah ditanamkan pada pemain sebelum berangkat ke Jakarta ya. Semoga aja teman-teman hari ini di tanggal 27 nanti malam ini akan main di Pakansari Bogor. Kita tunggu aja melawan Kamboja. Semoga menang ya. Kamboja juga jangan dianggap remeh teman-teman. Pelatihnya dari Jepang, pertahanannya bagus ya. Ya, kita hati-hati aja, jangan meremehkan Kamboja. Itu aja. Terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa.